Di antaranya kepala kantor wilayah Kementerian Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang saya hormati Bapak Kemenang Arjuna atau yang wakili, yang saya hormati Bapak para Kemenang yang hadir secara luring. Selanjutnya yang saya hormati ibu-ibu para pengurus dan anggota dan Kementerian Agama Kabupaten Pangkal, baik yang hadir secara langsung maupun secara luring, secara daring. Yang kami hormati Bapak di sini ada selaku pembaca doa nanti Bapak Elkan sudah berkehadirannya. Selanjutnya yang saya cintai para anggota dan wanita yang hadir pada hari ini. Burung merpati tetap tinggi, tidak berteduh di atas dahan. Alhamdulillah kita hadir di sini dalam acara pengukuhan. Tetap dulu ya. Jangan menunggu apa yang tahu. Dan kemudian selamat kepada pengurus yang telah dikukuhkan. Salam persatuan, aktif, bulan dan baik. Pertama-tama marilah kita selalu menjaga keinginan umum secara bermanfaat. Sehingga pada hari ini di wilayah ini dalam acara pengukuhan pengurus Dharma Wanita Kesatuan Nota Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2024-2025 dan dilaksanakan secara daring maupun daring. Salam adalah menyampaikan kepada kita manusia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di halaman Allah menasal di atas Sayyidina Muhammad Wa'alaihi Sayyidina Muhammad kepada kita yang hadir baik secara daring maupun luring mendapatkan sapaan dan nanti beliau berada di dalam. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi suami serta turut serta dalam pembangunan nasional. Sebagai duta pemerintah Dharma Wanita Persatuan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas keluarga dan masyarakat. Bapak Kapolda yang kami hormati, kegiatan pengukuhan ini merupakan tindakan dari pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Tanjung se-Indonesia pada Maret 2026 yang lalu yang dikukuhkan secara langsung oleh Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Pendidikan Agama Republik Indonesia Ibu Hajah Sumariati Alauddin karena khususnya secara daring. Alhamdulillah pada hari ini pengukuhan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota Kepulauan Riau dapat dilaksanakan dengan jumlah pengurus yang dikukuhkan sebanyak 220 orang yang berasal dari Kabupaten Kota Kepulauan Riau. Selanjutnya pada kesempatan yang ini saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilaksanakan. Selamat bekerja, semoga dapat membawa organisasi yang kita cintai ini semakin maju dan berkembang. Mari kita Wanita sebagai wadah yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan bernegara. Selanjutnya lagi saya mengucapkan selamat kepada semua pengurus yang telah dikukuhkan. Mari bekerja dengan keikhlasan, edukasi, solid dan bersih ini serta menjaga marwah organisasi. Terakhir kepada rekan-rekan hadir Bapak Kemenang di Kabupaten Kota, kami ibu-ibu dan Dharma Persatuan telah membutuhkan support dan dukungan kepada rekan-rekan semua
mengiring majunya organisasi DP kami. Tentunya dengan support yang diberikan kami dapat memberikan semua program kerja yang kami buat, terutama mungkin dalam bentuk dukungan finansial. Baiklah, sebelum sampai saya tutup, mohon perkenan dari Bapak Kanam untuk memberikan perlindungan kepada kami seluruh jadwalan kami ini demi majunya dan kesatuan kedepan. Yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang hormati, selanjutnya kami akan simak bersama pembinaan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ida SAG Dependri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tugas Alhamdulillah, nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu wasallam ala nabiyina wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi yang saya hormati dan meminta persatuan ambil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau serta seluruh pengurus provinsi yang kami hormati, para ketua dan pengurus dan pemerintah persatuan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau yang alhamdulillah hari bulan tadi yang kami hormati para kantor Kementerian Agama dan Kota atau yang mewakili baik yang hadir secara luring maupun daring yang kami hormati Bapak Ibu diri kerukunan yang berbahagia. Pertama kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita bisa hadir berkumpul bersama pertama di aula hadir ibu-ibu yang tadi juga berkumpul di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing. Kita dalam keadaan sehat, mudah-mudahan saat kita ini bermanfaat bagi kehidupan kita, keluarga, dan masyarakat dan agama dan mendapat Allah Subhanahu. Pada zaman kita bisa Sallallahu Alaihi Wasallam kita menyampaikan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama dari saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan selamat kepada ibu yang telah dikukuhkan oleh diri kedua termaunya persatuan. Jadi saya yakin dan percaya bahwa pengukuhan ini bukan hanya acara seremonial saja, tapi saya sangat berharap bahwa pengukuhan ini akan menjadi spirit atau menjadi semangat baru bagi ibu-ibu dalam pendidikan pengabdian terhadap organisasi dalam
memberikan kontribusi yang baik terhadap kehidupan masyarakat, kehidupan beragama, kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus dan wanita di tingkat provinsi yang telah melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu hadirin yang hormati, saya sangat berharap ibu-ibu ini punya peran yang baik terhadap keberlangsungan pendidikan agama ke depan, bahwa ibu oleh apapun baik secara formal maupun informal sangat berpengaruh terhadap jalannya tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Agama ini, bahwa gabungan wanita itu adalah organisasi yang berfungsi secara internal di Kementerian Agama untuk mendukung program-program Kementerian Agama ke depan. Untuk itu, agar tujuan kita ini tercapai, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Yang pertama, bahwa kita ini organisasi. Ciri utama dari organisasi itu adalah adanya kerjasama. Ibu kami bahwa tidak boleh menjalankan organisasi Dharma Wanita ini dengan sendiri-sendiri. Fungsi utama organisasi itu adalah mengajak orang lain. Karena kemudian organisasi itu jumlah orang-orang yang takut sendiri. Kedua, masalah dengan pimpinan organisasi. Ya kita sering mana orang yang dulu-dulu yang ngomong malu, diambil, kadang-kadang ditaruh berapa orang dan jual baju dan misalnya ini namanya jadi organisasi itu keputusan-keputusan diambil itu atas kesepakatan. Ada keputusan itu diambil oleh kedua itu mungkin dalam hal tertentu. Misalnya mereka reka dia tidak keputusan yang berfungsi. Misalkan jelas kita pacaran, makanya apa lagi? Yang kedua, tugas kita ini juga melakukan komunikasi dengan pihak dari luar Indonesia. Misalnya di PKK di tingkat provinsi, kabupaten, organisasi kewanitaan seperti Gegawi, KMT, Muslimat NU, Aisyah, Muhammadiyah, silakan dilakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan. Yang kedua, secara internal, mestinya dalam wanita juga berfungsi sebagai organisasi untuk melakukan edukasi, memberikan pendidikan yang secara baik kepada para anggota. Misalnya nanti wanita adakan kegiatan parenting. Bagaimana menjadi yang baik? Silakan nanti saya akan support. Karena kebesaran nanti hubungan dari wanita usaha, ibu ketua, manajemen di hasil. Yang perlu dipelajari pada itu anak-anak sukses.
Bikin aja hidup ada ngaji supaya ada itu bagaimana. Nah itu jadi di samping bermanfaat bagi agama, tadi itu juga bermanfaat bagi anggotanya dalam menciptakan suasana keluarga yang baik. Yang ketiga, organisasi dan komunitas ini adalah ajang atau wadah untuk mempererat silaturahmi antar anggota. Jadi saya berharap karena mereka ini terdapat positif terhadap terjadinya hubungan kekeluargaan, hubungan sosial, hubungan kekerabatan antar sesama warga Indonesia. Jadi jangan terjadi sebaliknya di semua ada mau dicari ibu-ibu saling ucap. Ini karena setiap kumpul itu adanya isu pribadi. Mesti yang memakai pertama, berkati, akhir, akan hidup itu tidak ada apa-apa itu kita mana, jangan terlalu makanan itu bawa sebenarnya tergantung dari umur dari sekali pada masyarakat baru kami yang cowok-cowok maka belajar dengan ibu bikin masakan utara lain itu gimana caranya nanti untuk belajar ibu masakan itu kali gimana kita nggak bisa masakan kampung saya itu beberapa masakan ibu itu dari Natuna itu masakan anak-anak atau kita. Nah ini kan penting. Jadi saya juga inilah kemudian saya sudah dari ini. Ya kami kalau sudah dari tahun yang kan itu kami kami itu tidak mau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Perubahan yang maksimum mungkin ini perubahan maksimum mungkin menjadi bagian dari keluarga Islam dan agama di provinsi Kepulauan Riau. Kami dari nanti kami tidak lagi tinggal di sini ada proses negatif yang kami tidak baik dan ini akan menjadi pelajaran berusaha agar aktor ini bisa berjalan secara baik itu yang mengayomi menjadi sebuah revolusi yang kita tidak untuk berusaha menjadi kedua yang juga menjadi sebuah wanita semua bukan atau dua orang saja. Saya juga akan berusaha menjadi akan semua orang juga susu makanya kalau bagi saya keluarga besar internasional ini adalah keluarga kita semua. Sikap-sikap seperti ini perlu ditingkatkan buat jangan silaturahmi yang positif cara bergaul positif antar individu ini harus dibuat terus secara baik agar tidak terjadi miskomunikasi antara individu.
tidak seperti itu. Mendukung itu tidak mesti harus beli. Nah, tugas kami ini sudah ditulis nama-namanya sendiri, dan untuk menjelaskan ini saya Ibu Ketua DPD bisa menjelaskan kepada seluruh pengurus dan anggota DPD nanti Provinsi Kepulauan Riau ini. Istri itu sangat berpengaruh terhadap suami, apalagi suami yang selaku ASN, bahkan suaminya itu pejabat di kantor itu. Berikan pengaruh yang positif, jangan pengaruhnya yang negatif. Ini karena kombinasi istri dan di kantor itu tidak baik. Ketika istri terlalu mendominasi ibu-ibu kita, yang jelek di mata orang lain itu bukan hanya suami, istri itu pun dicap negatif oleh orang. Ketika ibu-ibu itu dalam semua hal itu orangnya takut berdua. Itu yang cerita ini. Kemarin kalau saya bilang anak itu protes, ya kok semua hal di rumah ini dengan ibu semua. Gimana fungsi ayah dari rumah? Karena saya tidak. Ibu tahu ibunya apa itu sebagai sembilan. Kira-kira gitu lah. Apa mesti cerita itu? 20% cuma nanya ke ibu, pamita dengan kawan dengan kalau ini saya yang 80% itu yang punya kesingan itu yang kalau calon itu 40% kesingannya tinggalkan supaya jangan terjadi kayak boleh kita ada. Saya dari pelajar kadang-kadang kalau ibu-ibu dia terlalu apa ya, suaminya aku kepada ibu kasihan nih membuatnya ibu di kantor kerja. Nah jadi tidak boleh. Bahkan di kalangan kami laki-laki itu mungkin tidak pernah orang ngomong dengan ibu. Di ceramah saya itu terus cerita. Dimahami ibu, saya sebenarnya kalau bukan keluarga kebetulan agama saya tidak mau ngomong. Kalau banyak tersinggung. Tapi kalau dengan ibu-ibu itu saya tidak mau. Ibu itu terlalu oleh suami kita lemahnya semua-muanya. Di kalangan kami laki-laki ini, maaf ya. Jadi misalnya saya di sekantor, contohnya anak motor saya di sini, laki-laki punya istri, istrinya di sini di rumah, kita jadi aku. Jadi bukannya menambah kehebatan suami ibu ya, Pak, kan gimana mau selesaikan suami Pak? Dengan istrinya yang besar aku dengan orang lain Pak. Jadi atau sebaliknya. Jadi banyak yang bisa terjadi akibat orang takut dengan istri. Apa terjadi sebaliknya? Saya itu bukannya kita kenal sebagai itu bukan. Jadi ada satu orang kasih, dia ini punya orang itu pejabat ini
Jadi saya tahu anak-anak pejabat itu sudah ibunya, karena si kasih ini ibu datang ceritanya dengan tahu. Saya semoga dengan kasih datang ceritanya. Yang anu dengar ya, yang tadi dengar ya, dengar kalau. Jadi orang melapor ke saya, Pak mana itu si Ayu dia menjabat ini, tapi aku cabut. Tak boleh makan di kantor. Orang kasih tak boleh. Umumnya di kantor macam-macam lah peraturan yang dibikin sendiri. Kemudian isi studi itu sendiri ke kantor. Kalau dia sedang duduk di ruangan orang ini, pegawai itu tidak boleh masuk. Walaupun mau bos sebenarnya. Jadi kalau istri ini sedang ada, apa pada untuk bikin uang. Supaya jangan nanti kalau jangan dipanggil pejabat ini. Saya konfirmasi dengan pamannya. Paman si pejabat ini betul salah satu pejabat orang saya Pak bahasanya gini. Nah, itu siapa musuh di kantor warga yang warga itu Jawa itu bahasa Jawa. Jadi kalau saya ini orang malu, ini dia duduk kafe. Jadi dia ngomong itu, bapakku dia duduk di kursi kafe saya, di kursi belakang saya. Ngomong satu daerah itu. Gimana ada warga di rumah? Karena ya siapa? Kalau di rumah, tidak bisa warga. Jadi dia melepaskan anunya itu, melepaskan amarah itu dengan pegawai. Itu kalau di rumah boleh masuk pagar pintu aja. Itu artinya kita coba mengatur Pak. Jadi katanya pernah saya Pak di rumah. Pokoknya suaminya itu yang semua orang itu Pak. Kalau tak tidur, semua lampu dimati di bawah. Apa yang kan? Nah, jadi suami itu dengan sikap ibu itu banyak hal yang bisa terjadi. Apa dia menjadi anak di kantor dan berani karena mentalnya sudah jatuh di rumah, sampai ke kantor tidak punya mental akal. Dia tidak dapat relasi di rumah. Dia kan anak buahnya malah itu. Jadi apa ya? Bagi saya kebetulan apa ya, mungkin dibandingkan dengan kawan-kawan yang seumuran saya, kebetulan lebih dulu saya ini menjabat di mana. Saya sudah mulai dari tahun 2000-an, 2003 itu ya. Itu saya sudah jadi kepala awal. Kemudian tahun 2013 saya sudah jadi kemenang itu. Jadi sangat banyak cerita-cerita yang dapatkan dari baik pejabat maupun pegawai. Banyak sekali cerita-cerita hubungannya antara suami istri. Suaminya bisa bawa mobil, cuma mobil itu tak boleh dibawa. Kalau itu pengalaman rasanya. Waktu saya tugas di kampus saya di Manado,
saya ketemu waktu itu dengan kerja ke tempat dia motor. Undang-undang terlambat dia pakai motor. Oke, nanti dia bilang. Saya tanyakan, kenapa abang menggunakan kebutuhan? Jadi mana mobil, istrinya tidak boleh pakai. Orang istri itu hebat pakai mobil. Jadi kejadian peristiwa seperti ini bukannya menunjukkan penghormatan orang kepada suami kalian. Karena dia seperti sekali. Saya jaga ada anak buah saya dulu sudah apa? Ya, saya bilang dengan tawaran yang baik. Tadi istri dia yang menurutnya pas pak, pas pak. Karena kawan lain itu sudah ngejek juga. Dia jarang ceramah bahan ini. Ya, itu datang ceramah. Saya sengaja ngomong ini. Saya baik bagus dengan suaminya. Tapi suami cuma istri tidak boleh. Jadi tetap saya yang dikenal. Sebenarnya muka saya ini cukup selama kan. Tapi saya sedang ngomong datang telepon. Ya, sudah. Ya apa lagi? Terus sudah saya dengan antarku bermain. Istrinya yang telepon, nah, tidak bisa kita tidak bisa nih. Jadi sama kalau saya sekarang, nah, ini kan merupakan kewibawaan suami di depan kolega-kolega. Kalian bayangkan kalau berani bukan diri saudara saya di depan ibu waktu kita jalan santai atau waktu kita sunat disertai oleh ibu ketua DPD saya atau perasaan kawan yang lain. Nanti kita DPD bilang orang itu kalau tidak tuh orang itu takut istri juga. Jadi kan hanya ini yang kedua pelajari bukan dia dikumpulkan anggota DW ini bagaimana menjadi orang tua yang baik, orang tua yang menghasilkan anak-anak yang kuat, anak-anak yang cerdas. Bagaimana kita ini bisa menghasilkan keluarga yang damai, keluarga yang kuat. Dan anggota ibu kami banyak juga pasangan usia subur kami yang khusus itu kan umumnya yang di bawah 40 tahun ke bawah. Kalau yang dari 50 tahun ini katanya dosa hamil gitu kemudian. Jika kata yang umur 50 hamil lagi, nanti anaknya diganti orang dulu. Ya, nah, jadi kan banyak anggota ini yang berumur 40 tahun. Jadi nanti dicari ada bikin kegiatan. Saya bertanya yang sederhana, gunakan aja lah uangnya. Jadi jangan kegiatan karena habiskan duit. Jadi ada manfaatnya kalau wanita ini. Waktu zaman itu bukan berita dulu aktif nato di kegiatan ini. Jadi kan ini bagus betul. Ini kita diajari bagaimana menjaga hubungan dengan anak-anak yang persekian di rumah, dan bagaimana hubungannya dengan ayah. Itu penting Bu. Ada orang yang punya ilmu seperti ini. Ada orang yang betul-betul mengkaji bagaimana semestinya ayah bersikap di rumah.
dan bersikap di luar rumah. Ibu itu bersikap di rumah. Ini kan tidak dipelajari oleh para anggota ibu ini, tidak dipelajari baik di kampus maupun di masyarakat itu tidak dapat. Itu saya berharap ibu-ibu ini bisa menjaga hubungan yang baik antar sesama ibu-ibu. Kemudian buatlah kegiatan-kegiatan yang sederhana, yang itu tidak mengeluarkan, tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Kemarin saya melayani katanya ibu Tua Dewi kemarin bikin Jumat Barokah sendirian. Nah, itu bagusnya kayak gitu. Nanti sediakan ada kawan-kawan lain bu, masak di rumah, dibuji dari mana, itu bagus. Mungkin itu baju seragam, politik itu seragam. Ibu tahu kalau kami laki-laki ini Pak itu ibu-ibu berapa orang? 5 orang. Konten ada 3 hari berturut-turut kemudian mengukur gitu dari 5 orang. Besok siap-siap kita bayar itu seragam. Mau aja dari kerja di dunia, bolehlah sekali-sekali kalau dihitung di rumah ada di lemari itu lebih banyak masyarakat ibu-ibu ini dan bapak-bapak. Saya bilang ibu bukan dulu mulai dari kemana dulu. Banyak kalau setiap lebaran kami pulang ke kantor itu kami punya kantor besar. Dan isinya baju bekas semua. Katanya ini bukan baik baju saya. Aku itu sikap-sikap ini bukan tidak boleh, diperbaiki saja. Mungkin kalau baju seragam itu sudah sangat perlu baju. Ini masih banyak sebulan sekali baju seragam, belum upah jahit lagi. Makanya upah jahit ibu-ibu ini kan lebih mahal dari bapak-bapak. Banyak itu benangnya banyak jenisnya, kemudian warnanya mau dipadukan, kemudian jenis jahitannya, kemudian merek benangnya benang apa, kemudian jilbab, baju atasan, baju bawahan. Kami tidak ada mau karung itu aja itu jadi pakai juga. Jadi demikian saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menambah kebahagiaan suasana di Kementerian Agama ini. Saya mau kehadiran kita ini menambah musik orang. Itu prinsip di serius nih. Kalau tadi banyak orang ini serius. Buatlah kehadiran wanita itu menambah ketenangan bapak-bapak di kantor. Jangan bikin musik. Tapi insya Allah sudah 9 bulan. Tidak ada lah ibu-ibu ini yang bikin pusing. Saya cukup terima kasih. Mudah-mudahan suasana yang nyaman, suasana yang teduh ini bisa kita lanjutkan, bisa kita tingkatkan. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya agar acara ini mendapatkan berkah, marilah kita alihkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Saiful Ahmad kepada Bapak. Kami silakan.
wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi semua. Untuk beberapa hal kita mengkaji, mari kita seluruh hati berdoa menjadikan masing-masing agar agama Islam diizinkan setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengasihi tanpa kasih, mengayomi kita beriman. Puji syukur dan persembahan kepada-Mu ya Allah, atas rahmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami dapat melaksanakan kegiatan pengukuhan untuk mengawali Persatuan Kabupaten Kota itu Kementerian Agama Provinsi Riau. Ya Allah, ya Tuhan sejak kali Tuhan yang Maha Melindungi dan Maha Mulia, kami menjadi seluruhnya bahwa pengukuhan agama yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berikanlah kepada kami lindungan, kesehatan dalam melaksanakan amanah yang dititipkan. Jadikanlah kita ini sebagai wadah silaturahmi, persatuan, pengetahuan, ketakwaan, dan rasa mengerti padamu, pada agama, pada bangsa dan negara, di lingkungan benda agama yang kami cintai. Ya Allah, berkatilah kepada kami yang senantiasa memberikan percaya sakinah mawaddah warahmah dalam dunia dan di surat rahmat. Ya Allah, ya Hadi, ya Alim, ya Alim, Tuhan bertutur dan mendengar kami. Itulah kepada kami yang benar kami kepada untuk dunia, dan berikan kepada kami yang salah adalah salah, dan berikan kepada kami juga untuk menjawabnya, serta berilah kami di dalam lurus dan komentar ya Allah. Ya Allah, ya Bapa Tuhan yang mengampuni, kami yang menjadi sedang manusia tak lepas dari kesalahan dan kekhilapan. Ampunilah dosa kami, dosa kami, dosa penduduk kami, dosa penduduk dan penduduk kami, serta jadilah atas kami setiap amal soleh dan ibadah kepada-Mu. Rabbana qina wa sabaqna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang acara kali ini dengan sesi dokter bersama umur 30 tahun kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, alhamdulillah. Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Batam khususnya sudah selesai dikukuhkan. Salawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga